Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami Akademi Aliarkan. Kita akan membahas mengenai abstraksi teknis dan ilmiah sebagai bagian di dalam pembahasan besar kita tentang filsafat untuk masa. Ya, teman-teman, melanjutkan sesi ketiga kemarin, kita sudah belajar kemarin bahwa praktik itu selalu terkondisi relasi-relasi abstrak, karena yang paling sederhana penjelasannya adalah karena kita melakukan segala sesuatu dengan bahasa. Nah, dalam sesi kali ini, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana praktik yang terkondisi relasi-relasi abstrak itu terkait satu sama lain. Yaitu mulai dari praktik-praktik yang biasa, yang sehari-hari, yang kita lakukan sewajarnya, hingga mencapai praktik ilmiah yang dalam masyarakat modern tuh sering diagung-agungkan, seperti seolah-olah praktik yang tertinggi begitu. Nah, kita akan melihat ini, dan penting di sini bagi kita untuk melihat keterkaitannya atau proses perkembangannya, karena filsafat idealis itu suka mengisolasi praktik ilmiah. Filsafat idealis suka mengagung-agungkan praktik ilmiah, dan kita tahu sama-sama kecenderungan filsafat idealis adalah mengabstrakkan diri dari sejarah. Dan itu yang membuatnya bertentangan dengan filsafat materialis. Nah, kemudian melalui pembahasan ini pula kita akan nantinya melihat bagaimana ada lingkaran dari praktik, teori, praktik. Dan ini penting sekali dalam tradisi pemikiran Marxis, di mana ada paham tentang kesatuan praktik dan teori yang penting sekali, dan itu yang seringkali coba ditanggalkan oleh filsafat idealis dan pemikiran Bourdieu. Ya, kita akan mulai saja dari praktik teknis terlebih dahulu. Jadi teman-teman, penting bagi kita untuk menyadari bahwa dalam sejarah penemuan-penemuan teknis itu mendahului penemuan ilmiah, ya. Jadi sebelum ada ilmu pengetahuan modern, ada riset-riset saintifik, ada laboratorium, manusia selama ribuan tahun itu sudah membuat penemuan, begitu ya kan? Jadi sebelum ada Newton, sebelum ada Einstein, sebelum ada teori-teori fisika, biologi, dan lain-lain, sebetulnya manusia sudah membuat penemuan-penemuan, dan penemuan-penemuannya itu adalah penemuan-penemuan teknis. Misalnya, bagaimana caranya membuat dari kayu menjadi rumah, ya. Jadi bagaimana manusia bisa mengolah alam untuk kebutuhannya, yaitu penemuan-penemuan teknis, dan itu penting untuk dilihat tidak terjadi dalam keterisolasian manusia, tetapi dalam masyarakat. Ya, pengetahuan ini diteruskan turun-temurun dan terkondisi dalam sebuah masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat, dan itu yang mendorong manusia untuk mencari tahu dan membuat penemuan-penemuannya. Dan disinilah kita melihat, berarti kalau terjadinya penemuan-penemuan ini dalam masyarakat, berarti ada peran ideologi di sana. Ya, karena suatu masyarakat pasti punya ideologi, punya satu kerangka pikir yang akhirnya juga mendorong praktik-praktik dan penemuan-penemuan teknis ini. Nah, ini penting untuk dilihat karena filsafat idealis tidak ingin melihat pengetahuan teknis mendahului sains. Ya. Jadi khususnya sejak sains modern berkembang dan
sangat mendominasi kehidupan manusia hari ini, kita bisa melihat bagaimana filsafat idealis itu berusaha menggunakan itu untuk memuluskan relasi kuasanya dengan sangat mengagung-agungkan sains dan mencoba untuk meremehkan pengetahuan teknis manusia yang sebetulnya sudah turun-temurun ada ini. Tetapi bahkan dalam dunia di mana sains modern sekarang berkembang luar biasa pesat pun, sebetulnya pengetahuan teknis ini masih sesekali mengganggu dominasi sains ya. Kita bisa melihat bagaimana Machiavelli misalnya, dari seorang praktisi, dia biasa berpraktik di arena politik, lalu dari pengalamannya itu dia menteorikan tentang The Prince, dan itu sangat menggoncang ya para teoretisi politik yang uh, kurang berpraktik, lalu kemudian mengagung-agungkan politik, membuat ideal-ideal politik tertentu, tetapi Machiavelli yang betul-betul merasakan sendiri di dalam, dia bisa melakukan gugatan dengan teori akhir tujuan menghalalkan segala cara begitu, karena ya itu yang dia lihat dalam politik real. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana Marx ya, seorang yang tidak berkecimpung di dunia akademik sebagai dosen atau profesor, tetapi pengalamannya bergumul dalam perjuangan kelas itu mendorongnya memunculkan teori bahwa sejarah umat manusia itu adalah sejarah pertentangan kelas gitu. Dan itu betul-betul menggoncang teori-teori yang dominan di masanya. Atau juga Freud yang kemudian menteorikan peran seksual, hasrat seksual manusia yang sangat sangat kuat dan mempengaruhi kehidupan manusia di dalam diri pribadi maupun masyarakat. Jadi kita bisa melihat dalam sejarah pun ya bahwa pengetahuan teknis ini tidak bisa disepelekan, dan bahkan dalam sejarah dia mendahului penemuan ilmiah. Lalu bagaimana berkembang menjadi praktik ilmiah ya? Praktik ilmiah berbeda dengan praktik teknis. Itu dia bersentuhan lebih dengan objek abstraknya. Setelah hal-hal konkret itu diabstraksikan, nah itu praktik ilmiah banyak bersentuhan dengan itu. Dan kalau dalam penjelasan Althusser, sains pertama itu ya matematika, di mana manusia mengabstrakkan objek-objek konkret, ya kemudian dibuat rumus-rumus. Sebelum matematika ada, orang sudah bisa menghitung ya, ada pengetahuan teknis ya, tetapi dengan mengabstrakkan angka-angka itu, lalu bisa dikembangkan jauh lebih lagi. Dan di sini terjadi proses transisi dari, kalau dalam praktik teknis tadi yang berperan adalah generality atau keumuman, di mana teori yang dibangun itu atau pengetahuan yang dibangun itu berlaku untuk kasus-kasus yang diamati. Jadi seseorang udah pengalaman nebang pohon di tempat ini, di tempat situ, di tempat C, tempat D, tempat E, dan yang lain-lain. Lalu dari semua kasus yang diamati itu dia pengalaman dia sama ya, dan kesimpulan dia sama ya, bahwa dengan kapak dia bisa menebang itu semua. Nah, maka ini adalah suatu keumuman atau generality. Menjadi satu pengetahuan bahwa pohon itu bisa ditebang dengan kapak. Tetapi ketika objek-objek konkret ini diabstraksikan, maka sains ini bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, yaitu universalitas. Jadi di mana ia bisa berlaku untuk semua kasus, ya.
karena bisa muncul teori gravitasi misalnya, ya kita bisa mengatakan semua kasus ya, semua benda di bumi ini yang punya berat ya pasti akan jatuh ke tanah atau punya dorongan ke sana, ditarik ke sana. Nah, jadi sains bisa berlaku universal ya, tidak cuma general. Nah, peralihan ini membuat ada transformasi radikal pada cakupan pengetahuan. Jadi ada cakupan pengetahuan bisa menjadi sangat luas, dan dari abstraksi ini ia lalu juga bisa memproduksi objek-objek abstrak baru terus menerus. Makanya kita lihat fisika ya, kompleks sekali sudah itu hitung-hitungannya. Dan fisika misalnya bisa menghitung banyak sekali sampai tentang kosmologi, tentang alam semesta yang seringkali tidak kita cermati atau kenali secara konkret begitu. Nah, pada gilirannya ini kemudian lalu menginformasikan praktik teknis lagi. Jadi kita bisa melihat di sini ada lingkaran dari yang konkret, kemudian ke abstrak, dan kemudian konkret. Nah, masalah dengan idealisme di sini adalah ia cenderung memisahkan praktik dari teori, dan dengan demikian dia mau menempatkan teori dalam kuasa atas praktik. Dan mengapa ini bisa terjadi atau mengapa dia ingin melakukan hal itu? Karena sebagai filsafatnya kelas penguasa, ada kepentingan untuk menaruh atau meletakkan posisi teoretikus di atas orang awam. Dan kita tahu di sini teoretikus dalam masyarakat kelas, dia adalah pekerja atau pelayan dari kelas penguasa. Sehingga dengan menempatkan relasi kuasa yang tidak sejajar ini, dia bisa menguasai orang-orang awam dengan omongan-omongan atau teori-teori dari para teoretikus. Nah, proses penjelasan ini bagaimana dari praktik teknis menjadi atau pengetahuan praktis menjadi pengetahuan teoritis atau ilmiah, itu membawa kita pada kalimat terkenal Marx ya, di mana keutamaan praktik di atas teori. Dan dengan mengatakan hal ini bukan berarti Marx bermaksud bahwa pengetahuan praktis itu tempatnya di atas teori, karena Marx sendiri berteori ya, sangat mencoba untuk membangun satu teori yang solid. Tetapi lebih tentang kesatuan praktik dan teori, di mana teori tidak dipisah, diabstraksikan dari praktik manusia, praktik produksi, dan juga praktik perjuangan kelas. Dan teori yang dibangun pada akhirnya juga bisa menginformasikan atau mengarahkan praktik produksi dan perjuangan kelas itu tadi khususnya. Jadi ada lingkaran di sini. Poinnya adalah lingkaran, dan bagaimana kita tidak melihat perkembangan teori atau ilmu pengetahuan itu secara abstrak dan ahistoris dari proses yang sudah dijelaskan tadi. Ya, teman-teman, sampai di sini penjelasan kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami, ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.